Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini dalam kasih setia-Mu, kami kembali di bawah Tuhan menikmati hari baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami membawa syukur kami di hadapan Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menopang kami dalam segala aktivitas pelayanan kami, aktivitas hidup kami. Engkau sudah menolong kami dalam ketidakberdayaan kami. Tangan-Mu kuat melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menolong hidup kami. Pimpin kami, urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan dan membaca bersama dengan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup memahami tentang bunga menjadi layu. Dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 6 dan 8, 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita perhatikan. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Dan aku menjawab, "Apa yang harus aku serukan? Semua manusia adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Bila nafas Tuhan bertiup ke atasnya, sesungguhnya bangsa itu adalah seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini merupakan seruan Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Nabi Yesaya untuk umat Tuhan. Bagian dari berita penghiburan yang disampaikan. Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya bahwa manusia itu seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga di padang. Hari ini kita belajar tentang bunga yang menjadi layu. Dari bagian ini mengingatkan kepada kita tentang siapakah manusia itu sebenarnya. Manusia itu seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga di padang. Segala kemuliaan manusia itu seperti bunga di padang. Bagaimana? Kalau rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Kalau bunga menjadi layu, dia juga akan menjadi kering. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumput bisa kering dan bunga juga bisa menjadi layu. Mengingatkan sebuah kenyataan, sebuah keadaan yang sebenarnya harus dipahami bahwa manusia itu ada batas hidupnya, ada batas waktunya. Seperti rumput, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, seperti apapun indahnya bunga itu, secantik apapun bunga itu akan menjadi layu. Segala kemuliaan manusia, kebanggaan manusia, kemegahan manusia itu seperti bunga yang akan bisa menjadi layu. Segala kebanggaan manusia, nama baik, kekayaan, keberhasilan, pencapaian, hal-hal yang membuat manusia itu dipuji, disanjung, menjadi besar, itu semua yang adalah kemuliaan manusia, kebanggaan manusia, perolehan manusia, seperti bunga
bagus, indah, luar biasa. Tapi harus disadari, akan menjadi layu, akan habis waktunya, akan selesai waktunya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan umat Tuhan terhadap Babel yang menyerang mereka. Babel dengan segala kemegahannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala milik kepunyaan mereka yang luar biasa kuat. Indah sekali Babel itu, diibaratkan seperti bunga. Tapi diingatkan, bunga itu sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, sespesial-spesialnya, semegah apapun bunga itu akan menjadi layu. Ini menjadi penghiburan bagi umat Tuhan yang sedang ada di dalam penghukuman Tuhan, dalam penindasan, dalam keterpurukan, dalam kesulitan. Ingatlah, Babel akan menjadi layu. Bangsa yang besar itu akan menjadi seperti rumput yang akan kering, selesai waktunya. Ini adalah ungkapan penghiburan yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun manusia, semegah apapun keberhasilan-keberhasilan yang dia dapat, mungkin itu keindahannya seperti indahnya bunga-bunga yang luar biasa. Kalau acara-acara itu ya, dekorasi bunga itu mempercantik, luar biasa, jadi megah acara itu. Bisa bayangkan jika sebuah pesta pernikahan tanpa bunga, kering banget ya Bapak Ibu Saudara. Tapi semegah apapun, bunga itu bisa menjadi layu. Ini penghiburan Allah, bahwa orang-orang yang membanggakan dirinya, orang-orang dengan segala keberhasilannya itu akan menjadi layu. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita, anak-anak Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kalau bunga menjadi layu, maka bagaimana kita sebagai keluarga Kristen mengingatkan, mengajarkan, menyuarakan bahwa hidup manusia itu sementara, tetapi firman Allah itu kekal. Dikontraskan, diingatkan, jika engkau hidup hanya untuk mengejar kemuliaan, engkau mengejar kecantikan, kekayaan, reputasi, pencapaian-pencapaian, ingat, itu semua hanyalah kemuliaan yang seperti bunga yang akan menjadi layu. Maka betapa pentingnya kita untuk tidak hidup berfokus, tidak hidup hanya untuk mengejar kecantikan, kekayaan, kepopuleran, apapunlah itu, harta kekayaan dan sebagainya. Yang disebut megah itu akan berlalu. Saya dan Bapak Ibu Saudara diingatkan, jangan hidup menggantungkan diri atau mengarahkan pandangan dengan memikirkan kebahagiaan atau cita-cita dalam kehidupan keluarga. Dari kecil anak tidak dipacu untuk memperoleh menggantungkan hidupnya, memperoleh kekayaan, kecantikan, kebanggaan, kepopuleran, karena semuanya itu akan layu. Justru kita harus mengingatkan bagaimana firman itu kekal. Jika hidup hanya untuk memperoleh kekayaan, memperoleh kepopuleran, memperoleh status, ingat semuanya itu ada endingnya, akan selesai. Orang bisa stres saat kekayaannya habis. Orang bisa stres saat operasi kecantikannya gagal. Orang bisa stres saat dia tidak lagi menjabat, tidak lagi memiliki status sosial atau jabatan yang tinggi di masyarakat. Orang bisa menjadi down, Bapak Ibu Saudara. Maka pentingnya kita dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, mengingatkan untuk membawa keluarga kita. Hidup itu bergantung, hidup itu harus memiliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sifatnya tetap. Firman Tuhan itu sampai selama-lamanya dan memiliki kekuatan yang besar. Firman Tuhan harus menjadi pusat kehidupan keluarga kita. Karena hanya firman-Nya yang tidak pernah berubah. Di saat kita senang,
di saat kita susah, di saat kita sehat atau sakit. Kebenaran firman itu yang sanggup memberikan damai, ketenangan dalam diri kita. Dan firman Tuhan itu gak akan pernah dicuri oleh maling, gak akan pernah bisa dirampok Bapak Ibu Saudara. Pentingnya terus membuat keluarga kita hidup memiliki firman. Dan yang berikutnya kita belajar dari bunga yang menjadi layu, kekayaan yang bisa sirna, kejayaan yang bisa lenyap, dan endingnya habis. Kita diingatkan tentang pentingnya menyampaikan suara kebenaran yang dikatakan berserulah. Sampaikanlah firman Tuhan itu tiap-tiap waktu. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya membawa anak-anak kita menghabiskan waktunya untuk mengejar keduniawian, tapi bagaimana kita membuat anak-anak kita juga hidup memiliki firman, menolong anak-anak kita untuk hidup mengejar firman itu, mencari firman itu, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama hari ini menjalani hidup kita, dan kita terus berfokus bagaimana kita untuk berpaut kepada firman Allah. Karena firman yang memberikan keteduhan di saat situasi bangsa kita yang seperti ini, saat situasi kota kita yang seperti ini, kita punya firman yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari ini. Mari kita hidup di dalam firman, andalkan firman, melekat pada firman, karena firman itu tidak akan habis, firman itu tidak akan lenyap. Tuhan menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kami, bukan untuk hidup mencari keduniawian yang fana. Kami hidup di dalam firman yang akan menolong kami menjalani hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.